Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Baik, rekan-rekan CPL semuanya, izinkan saya untuk bercerita dalam kesempatan kali ini, yaitu mengenai menganalisis curi star kampanye. Dalam hal ini, pembahasan kita kali ini akan kita bagi dalam 3 bagian, ya, di mana bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga yang merupakan satu kesatuan. Nah, pembahasan kita kali ini berdasarkan permintaan dari rekan kita, ya, yang ada di dalam WhatsApp group, ya, di mana beliau menyampaikan atau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum, mohon arahan. Di tempat saya ada bakal caleg yang mengadakan bazar pasar murah. Di situ dia membagikan stiker partai politik yang mengusung dia. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan hal semacam itu? Sedangkan tahapan pemilu masih dalam tahapan pencoklitan. Mohon arahan perihal tersebut. Nah, dalam hal ini saya coba untuk menyimpulkan bahwasannya terdapat suatu kegiatan ya yang mengindikasikan adanya kampanye ya di luar jadwal seperti itu, di mana metode yang digunakannya itu adalah bazar ya atau bentuk metode kegiatan lainnya ya kalau dilihat daripada PKPU. Namun sebelum itu akan kita bahas satu persatu ya, baik itu dari perspektif Undang-Undang Pemilu maupun dari perspektif peraturan KPU-nya. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi dan sebagainya, boleh silakan masuk ke dalam WhatsApp group ya, kita diskusi di situ teman-teman semuanya. Oke, dalam pembahasan kita kali ini ya saya coba bagi dalam kedua aspek ya, yaitu kita akan bahas mengenai dari aspek undang-undang kepemiluan, kemudian kita akan bahas mengenai dari aspek regulasi peraturan KPU-nya ya, kayak gitu. Nah, di sini peraturan KPU itu ada 3 ya, di mana yang keduanya ini merupakan perubahan daripada PKPU nomor 23 tahun 2018. Namun dalam pembahasan kita hari ini, kesempatan kita hari ini, kita akan coba bahas dari aspek regulasi undang-undang pemilunya ya, bukan dari peraturan KPU-nya. Peraturan KPU akan kita bahas di bagian selanjutnya ya. Oke teman-teman semuanya, di sini sebelum kita bahas ya lebih lanjut, kita akan memahami dulu mengenai definisi daripada peserta pemilu, kemudian pemilih, dan kampanye pemilu itu apa. Nah, di sini dijelaskan pasal 1 angka 27, ya, peserta pemilu itu setidaknya terdapat partai politik ya, kemudian anggota DPR, kemudian anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, kemudian pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, ini merupakan peserta pemilu ya sesuai dengan pasal 1 angka 27. Itu merupakan apa yang disebut dengan peserta pemilu, apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian pemilih ya dijelaskan dalam pasal 1 angka 34. Di mana pemilih ini yang pasti itu adalah WNI ya kan, telah berusia 17 tahun atau pernah kawin ya kan 17 tahun atau lebih, kemudian sudah atau pernah kawin kayak gitu. Kalau belum 17 tapi kalau sudah kawin ya nggak jadi persoalan, berarti itu juga termasuk pemilih. Kemudian kampanye pemilu yang di sini menjelaskan adanya kegiatan peserta pemilu. Nah, kegiatan peserta pemilu itu berarti kegiatan yang tadi ya. Peserta pemilu itu berarti kegiatan daripada partai politik, kegiatan calon anggota DPR ya dan sebagainya, apa yang didefinisikan dari pasal 1 angka 27 itu. Itu peserta pemilu ya. Atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu ya untuk meyakinkan pemilih. Nah, untuk meyakinkan pemilih berarti untuk meyakinkan pasal 1 angka 34 ini ya kan, kayak gitu. Dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Visi misi, citra diri
Citra diri dan atau, ya bahasanya di sini ada kalimat dan atau, berarti salah satunya itu termasuk bagian kampanye. Misalkan ada partai politik, ya ini yang tadi sesuai dengan pertanyaan dari yang disampaikan dalam WhatsApp group, ya. Partai politik ini merupakan peserta pemilu, ya kan. Kemudian pemilih, ya tentu sasarannya adalah masyarakat setempat. Pasti ada dong, berarti masuk ya ke kampanye, definisi daripada kampanye ini. Kemudian menawarkan visi misi atau citra diri peserta pemilu. Kalau visi misi dia nggak menyampaikan, tapi ada citra diri, misalkan ada logo partai, kemudian ada juga nomor partainya, ya kan, identitas partai, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai kampanye pemilu, teman-teman ya. Namun apakah kampanye pemilu atau apakah yang dipertanyakan oleh rekan kita itu merupakan kampanye pemilu, ya kan? Ataukah kampanye di luar jadwal uh, kegiatan yang di luar jadwal kampanye hal tersebut, ya kan? Maka perlu kita bahas lebih jauh, teman-teman semuanya. Ini berdasarkan perspektif saya ya, teman-teman semuanya, berdasarkan CPL ya. Oke, perlu kita pahami bersama di mana kampanye pemilu itu merupakan sarana pendidikan politik masyarakat ya, dan dilakukan secara bertanggung jawab. Itu dulu yang kita harus pahami. Kampanye itu adalah pendidikan politik, ya kan? Gitu. Kemudian yang keduanya, kampanye ini dilaksanakan secara serentak ya, antara kampanye pemilu presiden dan kampanye anggota calon anggota legislatifnya, ya berarti dijalankan secara serentak. Jadwal tahapan kampanyenya presiden dengan jadwal tahapan kampanyenya calon legislatif itu ya jalan beriringan kayak gitu, enggak masing-masing, maksudnya kayak gitu. Kemudian metode kampanyenya ini dijelaskan dalam pasal 275 ayat 1 ya. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 yang tadi saya sampaikan, itu setidaknya ada 9 metode ya, di mana pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan media massa, rapat umum, debat pasangan capres cawapres, kemudian kegiatan lain. Nah, teman-teman semuanya, dari peristiwa yang disampaikan oleh rekan kita dalam WhatsApp group itu, mana kategori masuk ke metode mana, ya kan? Apakah pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka? Ya, seperti itu. Mungkin saya rasa hal tersebut masuk ke pertemuan terbatas atau tatap muka, ya kan? Kegiatan yang disampaikan itu. Cuman kalau kita melihat dari lebih jauh lagi, bahwasannya bazar ini juga merupakan kegiatan lain daripada metode kampanye itu, masuk ke kegiatan lain. Ya. Kalau kita lihat di peraturan KPU, bazar itu merupakan kegiatan lain. Tapi kalau kita melihat di aturan undang-undang pemilu ini, kegiatan lain itu tidak termasuk dengan bazar. Ya. Coba lihat kita dalam penjelasan pasal 275 ayat 1. Nah, kegiatan lain itu merupakan deklarasi atau konvensi. Ya. Jadi, kalau dari PKPU itu menjelaskan kegiatan lain itu termasuk bazar. Tapi kalau Undang-Undang Pemilu itu menjelaskan bahwasanya kegiatan lain itu adalah deklarasi atau konvensi. Deklarasi yaitu mendeklarasikan bahwa mengusung siapa, mendeklarasikan si A ini menjadi calon presiden, bakal calon presiden, itu kan deklarasi. Kalau konvensi yang saya pahami itu para petinggi partai, antara partai melakukan rapat musyawarah, ya kan, musyawarah mufakat, rapat ya, untuk menentukan siapa sih cawapresnya, siapa sih bacawapresnya di situ. Jadi kalau konvensi itu mufakatnya, tapi kalau deklarasi ini ya sudah final, sudah ditetapkan. Itu yang saya pahami dari pengertian deklarasi dan konvensi. Nah, itu penjelasan menurut pasal 275 ayat 1 huruf I itu. Berarti kegiatan lain adalah deklarasi dan atau konvensi, deklarasi atau konvensi. Ya, berarti bazar tidak termasuk kegiatan lain. Berarti apakah masuk pertemuan terbatas atau tatap muka?
ya perlu kita cari lebih jauh lagi mengenai hal tersebut, ya kan. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke kampanye di luar jadwalnya, ya kan, dimana sudah dijelaskan dalam pasal 492, ya. Pasal 492 Undang-Undang 7 2017 dijelaskan, setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye, ya, pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan denda paling banyak 12 tahun. Oke, gini. Ini yang saya pahami rekan-rekan semuanya bahwasanya terdapat beberapa unsur terkait dengan pasal 492 ini, ya. Unsur pertama itu adalah setiap orang, berarti pelakunya, subjeknya itu harus siapa aja, ya kan. Subjeknya siapa aja, kemudian perbuatannya ini dilakukan dengan kelalaian atau dengan sengaja. Ya, kalau dengan sengaja, maka masuk unsur yang kedua, ya kan. Kampanye di luar jadwal pasti dong dengan sengaja, nggak mungkin lalai, ya kan, kayak gitu. Kemudian melakukan kampanye, ya, kampanye ini masuk ke dalam unsur lagi, ya berarti unsur yang ketiga, ya, melakukan kampanye. Kampanye itu apa? Sesuai dengan apa yang didefinisikan waktu pertama tadi, ya kan. Kemudian di luar jadwal, ya, kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi, kabupaten kota, dan KPU RI. Dimana kalau kita pahami bersama teman-teman semua, untuk jadwal dan tahapan kampanye, untuk jadwal dan tahapan pemilu 2024, ya, sesungguhnya itu sudah ditetapkan ya oleh KPU RI, ya, itu terkait dengan jadwal dan tahapannya. Itu udah ditentukan, jadi kampanye kapan, pemutahiran data pemilu itu sampai kapan. Itu kan itu udah ditetapkan. Tapi mengenai peraturan KPU mengenai kampanyenya memang masih menggunakan tahun 2018, ya, belum ada regulasi baru. Tapi menurut saya hal itu masih ya relevan untuk digunakan, kan kayak gitu. Kemudian unsur yang selanjutnya itu adalah peserta pemilu. Ya, peserta pemilu itu siapa? Ya tadi partai politik, ya kan. Berarti kalau melihat dari peristiwa tersebut, ya, dari keempat unsur ini masuk, ya kan. Setiap orang masuk ya dengan sengaja. Partai politik apa orang? Ya berarti kan yang melaksanakan kegiatan tersebutnya, berarti pak calegnya kayak ataupun apa ya, dari yang pokoknya setiap orang itu bisa masuk, ya kan. Bukan bukan terbatas dengan punya jabatan, bukan terbatas dengan siap sebagai partai mana, enggak. Kalau menurut saya setiap orang itu siap, semuanya bisa masuk. Kalau bahasanya setiap orang, ya. Berarti 4 unsur ini bisa masuk teman-teman semuanya. Kemudian ada lagi unsur yang terakhir, yaitu pasal 276 ayat 2. Ya. Kalau mau dimasukkan dalam tindak pidana pemilu, ya, kampanye di luar jadwal itu, maka harus masuk, semua unsur ini harus masuk, ya. Maka unsur yang terakhir itu pasal 276 ayat 2 kita perlu dilihat apa sih bunyinya pasal 276 ayat 2 ini, ya kan. Nah, perlu kita lihat pasal 276 ayat 2 itu, ya, menjelaskan kampanye di luar jadwal ini berdasarkan pasal 276 ayat 2, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf F dan huruf G dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Nah, tadi dari pasal 492 itu suruh melihat pasal 276 ayat 2, ya. Setelah kita melihat pasal 276 ayat 2, suruh melihat lagi pasal 275 ayat 1 huruf F dan huruf G. Sehingga kita perlu lihat huruf F sama huruf G-nya, 275 huruf F sama huruf G. Nah, huruf F sama huruf G itu terkait dengan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan rapat umum, ya. Berarti tindak pidana pemilu, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita di WhatsApp group itu atau yang dipertanyakan melalui WhatsApp group itu tidak bisa diterapkan tindak pidana pemilunya, ya kan. Karena yang dimaksud dengan kampanye di luar jadwal itu adalah rapat umum dan iklan media massa. Kalau iklan media massa tentu nggak bisa, ya. Kalau rapat umum juga
Saya rasa itu bukan termasuk ya, karena rapat umum juga itu mempunyai definisi tersendiri. Nah, untuk itu ya kita coba bahas nanti lebih lanjut lagi mengenai bagaimana untuk kampanye di luar jadwal menurut peraturan KPU-nya ya. Nanti akan kita bahas di part keduanya. Jadi teman-teman disimak pembahasan kita kali ini mengenai analisis curi start kampanye. Semoga bermanfaat, dan apabila ada perbedaan pendapat, mari kita diskusikan ya, cari solusinya. Karena saya tidak merasa benar ya sendiri, saya juga banyak kesalahan lah dalam hal penyampaian, dan ya pokoknya banyak kesalahan dan kekurangan. Pada intinya saya sangat menerima kritikan dan masukan dari rekan-rekan semuanya ya. Semoga menjadi penambahan ya literasi lah untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, dan sebelum saya akhiri, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share tentunya teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.